Bukan kembali lagi bersama aku karena ini podcast episode pertama. Jadi selamat datang di podcast Sosiologi Together, di mana podcast ini akan membantu kalian dalam mencari informasi mengenai jurusan-jurusan kita tercinta selama rangkaian besar pengenalan jurusan yang bertajuk Sosiologi Together 2021. Oke, mungkin beberapa waktu ke depan kalian gak akan asing nih sama suara aku, karena aku akan menghadirkan beberapa informan yang pastinya informatif buat kalian, buat membantu kalian dalam mencari informasi mengenai jurusan sosiologi ini. Langsung aja nih, beberapa waktu ke depan untuk episode pertama kita ini, tentunya kita akan memulai dari dasar dulu nih. Kita akan cari tahu apa sih sebenarnya Sosiologi Together ini, karena dari aku sendiri pas waktu aku masih maba, pihak-pihak luar itu dari jurusan lain gitu kan, mereka itu selalu bilang kalau sosiologi itu punya ospek jurusan yang khas gitu, yang beda. Mereka bilang jurusan sosiologi itu ospeknya sangat asik gitu, beda aja gitu. Nah, untuk kali ini kita akan melihat dari beberapa sudut pandang, dan episode ini kita akan melihat dari sudut pandang dosen nih. Dan pastinya aku sudah menghadirkan satu narasumber kredibel yang pastinya dari dosen dong, karena biar informasinya bisa akurat dan valid aja nih. Telah hadir bersama aku. Halo Mas Dani. Halo Rizal. Ya, Mas Dani apa kabar nih? Baik. Nah, udah lama ya setelah puas ya, kita off lama ya. Iya. Mungkin dari aku sama teman-teman masih asing nih sama Mas Dani. Mungkin Mas Dani belum mengampu di semester awal ya. Soalnya aku masih di semester 3 nih. Mas Dani boleh tahu kalau mengampu di semester berapa nih? Yang semester kemarin itu saya semester berapa ya? Kemarin itu saya semester 6. Semester 6. Iya, dengan semester 6 dengan semester 4. Ya. Oh, mungkin di tahun depan, di semester genap tahun depan mungkin kita masih bakal bertemu ya Mas Dani. Kenalin Mas Dani, aku Fahri Jaldi. Mungkin Mas Dani juga masih asing ya karena aku sosiologi angkatan 2020. Nah, kalau boleh tahu Mas Dani kesibukannya apa nih selama pandemi dan lagi libur semester kayaknya? Soalnya kita record masih libur nih kayaknya. Ya, kesibukan ya boleh dibilang nggak pernah kosong ya. Selalu kegiatan saya selalu mendampingi desa ya, mendampingi masyarakat desa. Jadi kalau liburan justru saya lebih padat, lebih banyak seperti mendampingi desa-desa. Justru kayak gitu ya Mas Dani? Iya. Mas Dani ini udah jadi dosen pengampu di sosiologi itu sejak tahun berapa Mas? Saya mulai aktif mengajar itu di 2009 ya. Udah cukup lama ya. Nah, berarti udah menyaksikan nih ospek jurusan sosiologi itu berkembang, mungkin dari cara pelaksanaannya ataupun dari namanya mungkin ada perubahan. Boleh dijelaskan Mas Dani itu ospek, sepengetahuan Mas Dani, Sosiologi Together itu apakah tadinya namanya Sosiologi Together atau pelaksanaannya kayak gimana gitu Mas Dani, boleh dijelaskan? Ya, sebenarnya dulu itu di awal-awal saya pertama kali jadi dosen di sosiologi, saya melihat di jurusan sosiologi memang belum ada yang namanya ospek spesifik di jurusan gitu. Kemudian tidak lama, sekitar 2010-2011 lah, sekitar itu ingin teman-teman mahasiswa kahimnya khususnya ingin membuat sebuah acara yang tujuannya sebenarnya ini tidak bicara ospek, bikin buat acara yang tujuannya adalah untuk bisa mengakrabkan antara mahasiswa lama dan mahasiswa baru, supaya menjadi kebersamaan. Karena cara menerjemahkan kita di sosiologi adalah social bonding, bagaimana kebersamaan ya, keterikatan satu dengan yang lain harusnya lebih baik dibandingkan prodi-prodi yang lain yang belajar tentang sosiologi, kira-kira begitu. Atas dasar itulah muncul inisiatif untuk meng-create sebuah acara. Nah, di awal itu acara bersama-sama kita create antara mahasiswa dan dosen. Jadi bukan mahasiswa saja yang meng-create, jadi bareng-bareng itu dosen berkumpul bersama mahasiswa KM-nya, bersama himpunan ya di Mahasiswa, terancam berbagai model acara. Nah, waktu itu lebih mudah karena jumlah dosennya nggak banyak.
jumlah dosennya nggak banyak, jumlah mahasiswanya kalau nggak salah itu 2 kelas ya, kalau nggak salah. Sehingga bisa enak untuk mengkreat bareng-bareng. Muncullah semangat untuk social bonding tadi. Misalnya ada kata-kata together itu, together. Itu ketemu dah tagline-nya atau judul dari kegiatan. Kemudian isinya apa? Nah, isinya tidak ingin seperti ospek, tapi bukan seperti ospek. Nah, kira-kira gitu. Iya. Nah, kotak-atik, akhirnya kita meng-create beberapa aktivitas di mana dulu itu saya masih ingat betul, karena saya masih selalu mendampingi ya. Itu semua aktivitas, baik itu yang teragendakan, yang terjadwal, ataupun yang tidak terjadwal, itu pasti mengandung unsur kebersamaan. Contoh, dulu itu mau makan, itu di luar jadwal ya, di luar kegiatan, acara maksudnya. Mau makan, itu kita setting bagaimana makannya itu akan ketemu antara mahasiswa lama dan mahasiswa baru. Mau tidur pun juga sama, mau mandi pun juga sama. Itu akan ketemu selalu. Nah, itu aspek non agendanya. Nah, kemudian di agendanya lebih spesifik. Kalau agendanya waktu itu seingat saya ada dua pola ya. Pola yang sifatnya brainstorming, pola yang sifatnya activity based. Brainstorming itu misalnya ya berdiskusi, membahas tentang program-program gitu. Itu pun juga ada kebersamaan sampai yang puncaknya ada di acara activities. Activities itu kegiatan yang direncanakan, yang dijalankan oleh mahasiswa baru. Pada saat menjalankan, itu akan muncul kesadaran bahwa dia tidak sendirian. Dia bersama-sama dengan komunitasnya, yaitu sosiologi. Yeah. Nah, demikian juga dengan yang mala, panitia dan malanya pun juga sama. Melakukan aktivitas dengan settingan tertentu yang pada akhirnya seluruh rangkaian itu bertemu di satu titik dan menjadi satu kebersamaan. Kalau tidak bisa bertemu di satu titik, tidak akan ketemu tujuannya. Jadi semacam mencari satu tujuannya, kira-kira itu. Akumulasi dari aktivitas itu dirancang sedemikian rupa, di akhirnya nanti ketemu, oh tujuannya adalah ini toh, kebersamaan. Kira-kira begitu. Banyak settingan aktivitas yang dulu kita kembangkan bersama-sama antara dosen dan mahasiswa. Saya nggak tahu apakah masih dipakai atau tidak. Yang jelas semua acara itu kita setting di luar, tidak mungkin di dalam kampus. Itu harus disterilkan di tempat camping lah, kira-kira gitu. Jadi Mas Danis biasanya kita pakai di Batu itu. Jadi Mas Dani sendiri udah menyadari ya kalau aspek jurusan sosiologi ini paling khas dan beda mungkin ya? Ya, kalau boleh dibilang saya terus terang saya tidak mengikuti 3-4 tahun terakhir ini, saya nggak mengikuti ya. Tidak mengikuti, ya seringkali juga nggak tahu kalau tiba-tiba sudah ada acaranya. Gitu. Dulu selalu, bahkan sebelum dimulai saja, misalnya sekarang gitu ya, begitu maba masuk itu himpunan sudah ribut mau bikin gawe ini, sudah mempersiapkan macam-macam. Jadi kalau Pak Hari dan teman-teman tahu pada saat Sociology Together itu propertinya pun juga nggak main-main. Bawa properti macam-macam, truk itu isinya juga berbagai macam properti gitu ya, atribut-atribut semacam pakai atribut ini macam-macam gitu. Dulu persiapannya luar biasa. Nah, belakangan saya nggak tahu, nggak mengikuti. Itu satu dah. Sociology Together ini dibentuk itu selang berapa tahun mungkin ya setelah jurusan sosiologi ini ada gitu, atau mungkin di tahun yang sama Mas Dani? Enggak. Jurusan sosiologi dulu belum fakultas, dulu kan sifatnya tadi belum jadi fakultas. Tapi itu 2004 itu belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Sejak berdirinya sosiologi belum ada acara ini. Semuanya ikut aspek fakultas. Setelah itu di 2007, 2008 itu mahasiswa bikin acara. Mahasiswa bikin acara yang sifatnya pengenalan jurusan.
2007, 2008 pengembangan jurusan. Sifatnya itu kira-kira yang karena waktu itu saya sering bercerita bertemu dengan mahasiswa, mereka bercerita kurang lebih kayak apa itu? Kalau di SMA itu OSIS-nya itu ada semacam diklatnya lah, kira-kira gitu. Yeah. Mirip-mirip gitu. Dari situ terkesan tidak punya keunikan gitu. Kok nampaknya harus bikin ini keunikannya. Gitu. Akhirnya di 2000 kata-kata Sociology Together itu seingat saya muncul itu di 2010. Yeah. Itu menjadi tagline. Sebelumnya namanya apa ya? Dulu itu ya cuma acara semacam aspek jurusan gitu aja. Jadi pengenalan jurusan. Seingat saya pengenalan jurusan. Baru di 2010 seingat saya itu mengambil nama Sociology Together. Nah, disitulah baru substansinya benar-benar diperhatikan kaitannya dengan ide kebersamaan. Itu juga kesadaran dari mahasiswa sebenarnya. Kesadaran dari mahasiswa pada saat itu mempertanyakan, kita ini masa sosiologi kok nggak saling mengenal ya? Kita masa sosiologi kok nggak punya social bonding yang bagus ya? Kira-kira begitu waktu itu pengurusnya himpunan ya. Terus kemudian ngobrol lah dengan dosen, dirancang bareng-bareng atau himpunan dan dosen di sosiologi. Dan akhirnya menjadi acara jurusan. Jadi, jangan salah, di awal-awal itu Sociology Together itu bagian dari acara jurusan yang dijalankan, dikomandoi atau dijalankan oleh himpunan. Nah, jadi kami pun pada saat itu meliburkan, nggak perlu izin karena memang kalau ada acara Sociology Together itu pasti harus mahasiswa sosiologi harus hadir, kira-kira gitu. Iya. Jadi bukan seperti ini ada acaranya mahasiswa terus kemudian minta izin ke dosennya untuk tidak hadir untuk ada enggak, karena itu memang agendanya jurusan. Karena kita sama-sama merancang gitu. Kira-kira begitu. Karena Mas Dani sekarang sudah tidak mengikuti seperti yang dikatakan Mas Dani tadi ya 3-4 tahun ke belakang, dan saya mau menjelaskan kalau 2019 itu Sociology Together masih memegang kultur atau budaya yang dibentuk dari tahun-tahun yang lalu gitu ya Mas Dani. Dan kebetulan sekarang memang ya keadaannya seperti ini, mungkin sekarang ada agak beda Mas Dani. Tapi alhamdulillahnya citra sosiologi itu masih punya Sociology Together yang selalu dibanggakan sebagai ospek jurusan yang paling khas gitu. Itu dulu itu di ini juga tadi digabungkan sekalian dengan Research Day. Di rangkaian jurusan itu, acara jurusan ada Sociology Together, Research Day, itu jadi semacam paket utuh lah, kira-kira gitu dulu. Nah, kalau ditarik kesimpulannya nih Mas Dani, Sociology Together secara esensial itu apa sih Mas? Ya, saya coba kembalikan ke dulu bagaimana mahasiswa punya gagasan awal ya, itu sebelum itu diramu bersama dosen. Yaitu bagaimana mimpi himpunan dulu bisa menciptakan social bonding yang tidak tersekat-sekat antara angkatan. Jadi yang mahasiswa sosiologi ya mahasiswa sosiologi, kira-kira begitu. Betul. Dan satu dengan yang lainnya itu saling mengenal, saling mensupport. Nah, kira-kira esensinya di situ saya menangkap semangat yang bagus dari mahasiswa lewat himpunan dulu itu. Barulah nanti kemudian dipertemukan dengan kepentingan jurusan. Apa kepentingan jurusan terhadap posisi mahasiswa? Ya sebenarnya substansi yang paling sederhana tentang interaksi dalam praktik, kira-kira gitu, yang konkret itu seperti gitu aja. Sebenarnya lebih ke situ ya. Jadi kita nggak pernah berpikir terlalu muluk-muluk, terlalu seperti ini, enggak, justru dulu itu kita bangun bangun suasana kebersamaan yang menyenangkan lah, kira-kira gitu. Bahwa di situ ada ketegasan ya, tapi semuanya dulu karena saya ngikutin dulu semuanya, jadi saya tahu persis di balik ketegasan itu tetap aja kecandaan, keriangan gitu ya, kebersamaan itu tercipta. Iya, dan esensi-esensi itu masih
jurusan sosiologi pertahankan sampai mahasiswa mudanya nih, terutama di angkatan saya 2020 selalu bilang kalau mahasiswa sosiologi itu nggak ada sekat. Katanya kalau kalian ke kantin, kalian nggak akan malu ketemu kakak tingkat karena mereka itu saling merangkul dan menghilangkan batas katanya gitu Mas Dani. Ya, betul, memang harus begitu. Ya, untuk terakhir nih Mas Dani, kalau dari perspektif Mas Dani sendiri untuk mahasiswa baru atau keluarga baru mungkin ya, pesannya nih, biar semangat dan mungkin bisa cinta sama jurusan kita ini. Apa tuh Mas Dani? Ya, kalau saya bisa menyadari bahwa yang namanya mahasiswa baru ya baru masuk ke suatu lingkungan yang bisa jadi sudah tahu tapi belum mengenal. Iya. Nah, ibarat kata kalau ingin mengenal ya bercengkramalah dengan sebagaimana mestinya. Jadi jangan mengenal saja tapi jangan hanya tahu saja tapi tidak mengenal. Sehingga kalau tidak mengenal ya tidak akan tahu sebenarnya apa itu sosiologi. Nah, memang pengetahuan tentang sosiologi kan ada kalanya dianggap sebagai semacam aktivitas belajar saja di kelas, ya, di ruang kuliah. Harusnya mahasiswa baru nantinya harus ingat bahwa kalau jadi mahasiswa kuliah itu begitu masuk lingkungan kampus itu masuk ke iklim akademis. Artinya apa? Baik itu di dalam kelas itu juga belajar, di luar kelas pun juga belajar. Cuman polanya berbeda. Kalau di dalam kelas sifatnya formal, artinya ada dosen, ada mahasiswa, ada aturan dan segala macam. Di luar itu harusnya juga belajar, tapi sifatnya yang informal. Lebih santai, lebih rileks, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur akademis, ya. Karena kita hidup dalam iklim akademis. Nggak usah dikhawatirkan bahwa iklim akademis itu seperti harus terbebani dengan buku, kan nggak harus, gitu ya. Kita ngobrol seperti saya ngobrol dengan Fahri, bercerita kesana kemari ya. Fahri mengungkapkan ada ini, saya menanggapi ada ini, kemudian saya mancing ada ini, Fahri menanggapi dan memberikan argumen ya. Itu kan proses yang sama sebenarnya dalam proses untuk kepentingan belajar. Cuman di luar kelas sifatnya lebih informal ya, lebih santai lah kira-kira gitu. Pahami itu menjadi bagian yang utuh di dalam kehidupan kampus. Jangan dibayangkan kampus itu seperti sekolahan ya waktu SMA. Keluar dari kelas, selesai pulang. Kalau di kampus keluar dari kelas, pastikan itu tetap ada di lingkungan akademis. Sehingga aktivitasnya pun juga ada nuansa akademis, meskipun tidak harus dibawakan secara formal atau normatif. Banyak cara yang bisa digunakan lewat kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal atau nggak normatif, tetapi substansi akademisnya tetap dapat. Dan itu nanti satu nilai yang pasti diingat-ingat. Kira-kira gitu. Tidak kaku lah ya Mas. Ya. Jadi contoh gini misalnya, saya dengan Fahri itu barusan Fahri keluar dari kelas A gitu ya, atau kuliah. Ada sesuatu yang menarik tapi nggak bisa diungkapkan di situ. Begitu keluar ngobrol lah dengan ngobrol lah dengan tingkatnya, ngobrol lah dengan temannya dan segala macam sambil makan di kantin atau sambil apa kayak gitu ya. Mendiskusikan hal-hal yang tadi digelisahkan oleh Fahri, akhirnya mendapat pencerahan. Nah, itu sebenarnya bagian dari iklim akademis. Manfaatkan itu secara optimal. Jangan keluar dari kelas terus kemudian apa istilahnya ya, ya sudah nggak usah ngomong yang lain-lain lagi. Keluar dari kelas sudah ngomong kehidupan di luar akademis. Nah, itu menurut saya akan terjadi kesia-siaan yang nggak ada faedahnya. Kira-kira gitu. Itu sih pesan saya ke maba ya. Nah itu teman-teman keluarga baru atau keluarga lama nih yang sempat mendengarkan podcast kita tentang penuturan dari obrolan kami, dari obrolan aku bersama Mas Dani ini mengenai sejarah Sosiologi Together sebagai ospek jurusan yang paling khas, terus pesan-pesan dari Mas Dani buat keluarga baru. Dan terima kasih Mas Dani sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan informasi. Sehat-sehat terus ya Mas Dani, salam buat keluarga. Selamat siang Mas Dani. Ya, selamat siang, makasih Fahri dan teman-teman yang lain ya. Ya Mas Dani. Nah itu dia keluarga baru sosiologi atau keluarga lama nih yang sempat mendengarkan podcast aku. Jadi bisa aku simpulkan kalau
ya aku selalu menekankan sosiologi together itu sebagai ospek jurusan yang paling khas gitu ya. Karena dari esensi dan tujuannya pun dirancang sedemikian rupa untuk membangun kerekatan dan sampai sekarang masih bertahan esensi tersebut gitu kan. Sosiologi together tercetus 2007 itu masih ospek jurusan biasa ya. Sosiologi together itu dicetuskan kalau semoga saya tidak salah mendengar itu 2010 sampai 2011 gitu kan. Baru secara utuh dibangunlah esensial untuk merekatkan. Dan demikian obrolan saya bersama dosen tentang apa itu sosiologi together, dan pesan saya buat keluarga baru tetap sehat, stay healthy, stay happy, karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu tidak kalah pentingnya di masa pandemi kayak gini. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.